Perkenalkan, nama saya Trisno Abeng Nababan, angkatan 2020, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan hari ini, saya mengambil mata kuliah pengembangan karakter dan kepribadian kelas A. Dari kelas ini dilakukan dari jam 9 pagi hingga jam 11. Saya ditugaskan untuk melakukan tanggung jawab saya untuk mengerjakan TAI saya yang mengangkat tema tentang opini sehubungan dengan pendidikan dan pengembangan karakter dan kepribadian. Dalam opini saya, secara sederhana bahwa kepribadian itu keseluruhan cara dari seseorang dalam berinteraksi dari individu ke individu lainnya. Atau lebih sederhana lagi, kita bisa katakan yang namanya kepribadian itu sifat dominan yang dimunculkan dari seseorang. Pada saat berinteraksi, seseorang kecenderungan menurut Gustav Jung pada tahun 1920, seseorang psikolog ada dua, yaitu yang pertama, orang yang terbuka terhadap interaksi sosial. Yang kedua, kepribadian introvert, yaitu orang yang cenderung tertutup terhadap interaksi sosial. Jadi dia lebih fokus pada orientasi yang ada pada dirinya. Atau individu juga menggarisbawahi bahwa tidak ada orang yang dominan atau sangat jarang orang dominan sekali introvert ataupun dominan sekali introvert. Dikarenakan juga ada juga definisi kita ambil dalam model yang diantaranya adalah ekstrovert dan introvert, jadi tidak dominan disebut baiknya. Selanjutnya pada materi ini, menurut saya, bagaimana kepribadian seseorang itu terbentuk, ada banyak teori tentang pembentukan kepribadian. Tapi kita coba menyimpulkan beberapa ide secara umum. Yang pertama, kepribadian itu terbentuk secara natur, yang artinya bahwa kepribadian itu terbentuk secara alami. Manusia itu membawa kepribadian secara genetik dari orang tuanya, yang kita dari lahir yang dididik oleh orang tua kita, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa saat ini. Kepribadian yang terbentuk secara naik turun, sedangkan secara natur artinya kepribadian itu terbentuk atau dipelihara dan dididik jadi kepribadian yang dididik oleh orang tua kita dari kecil hingga dewasa saat ini. Kemudian kepribadian itu merupakan akumulasi dari hal-hal positif atau hal-hal negatif yang kita temuin dalam hidup kita. Jika kita banyak berinteraksi dan merespon hal-hal positif, maka kepribadian kita juga terbentuk menjadi kepribadian yang positif. Sebaliknya, bila kita banyak berinteraksi dan merespon dengan negatif, kemudian terakumulasi berkumpul, maka itu juga akan membentuk kepribadian yang negatif. Dan prosesnya itu bukan proses yang instan, yang dididik dari orang tua kita dari hal kecil dan hingga besar, itu bukan segampang kita membalikkan tangan kita. Itu semuanya butuh proses. Yang butuh proses itu bukan hanya cukup sebulan atau 3 bulan, tetapi hingga bertahun-tahun. Pembentukan, maka proses diawali dari pikiran kita, persepsi kita tentang sikap tertentu, kemudian kita munculkan dalam keinginan kita atau
presiden kita melakukan hal-hal tersebut. Tapi kita juga bisa di sini bahwa karakter ataupun sikap adalah orientasi kecenderungan internal yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, dan budi pekerti, atau kemudian kita sebut tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi karakter atau sikap itu idenya dia merupakan dorongan dari dalam diri kita. Perilaku atau tindakan dengan kata lain atau kecenderungan itu di dalam diri kita tidak bisa diukur. Sedangkan tindakan ataupun perilaku merespon tak dan bisa dilihat atau diukur. Kita mengidentifikasikan sikap sebagai komponen kognitif dan afektif. Demikian opini yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari yang saya ucapkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.